Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Agung Purwanto MSI, selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Elsa Ferananda SPD MSI, selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Ibu Profesor Yuli Rahmawati MSc PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, semoga selalu dalam keadaan bahagia. Di sini izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Citra Rahmawati dari Pendidikan Kimia 2019 dengan nomor induk mahasiswa 13036190008. Dengan judul penelitian, pengaruh penerapan strategi pembelajaran Predict, Discuss, Explain, Observe, Discuss, Explain terhadap hasil belajar siswa pada materi kimia hijau terintegrasi pendidikan lingkungan. Latar belakang penelitian saya, yang pertama, peningkatan penggunaan bahan perusak ozon menurut senyawa kimia mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dari 3.766,20 ton menjadi 3.794,20 ton. Hal ini terlihat sangat mengkhawatirkan, yang mana kita sebagai penduduk atau masyarakat harus lebih aware lagi, harus lebih peduli lagi terhadap limbah yang kita hasilkan. Atau kita juga harus lebih peduli terhadap lingkungan kita. Yang kedua, mata pelajaran kimia kurang diminati oleh siswa karena dianggap terlalu sulit dan membingungkan. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hasil pengamatan terhadap siswa di SMA Negeri 115 Jakarta, mereka kerap kali mengantuk saat pembelajaran kimia karena dirasa kurang diminati dan dianggap sulit. Jadi mereka cenderung bosan dan mengantuk. Kemudian materi kimia hijau ini merupakan materi pembuka pada ajaran semester ganjil kelas 10, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam pada materi ini. Diperlukannya strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan meningkatkan pemahaman siswa serta pembelajaran diintegrasikan dengan pendidikan lingkungan. Karena pendidikan lingkungan ini sangat penting, mengingat tadi terjadinya peningkatan penggunaan bahan perusak ozon, sehingga pendidikan lingkungan ini sebaiknya diintegrasikan pada proses pembelajaran. Identifikasi masalah, yang pertama, kualitas hasil belajar siswa yang masih sangat rendah. Ini sangat mengkhawatirkan karena sebaiknya siswa dapat memahami pembelajaran kimia dengan baik. Yang kedua, strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru belum dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali pengetahuan sains mereka, karena cenderung guru hanya menjelaskan, tidak memberikan kesempatan siswa untuk mencari tahu tentang informasi-informasi yang ada di berbagai jurnal ataupun website lainnya. Yang ketiga, strategi pembelajaran di sekolah jarang diintegrasikan dari pendidikan lingkungan. Hal ini menjadi perhatian utama karena pendidikan lingkungan ini lagi-lagi sangat penting, apalagi di bangku sekolah. Jadi apabila di bangku sekolah sudah mendapatkan pendidikan lingkungan, diharapkan saat menjadi orang dewasa dapat menerapkannya dan dapat menjaga lingkungan agar lebih terjaga. Selanjutnya ada rumusan dan tujuan penelitian. Nah, rumusan dan tujuan penelitian saya yakni untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran PDOD pada hasil belajar siswa pada materi kimia hijau terintegrasi pendidikan lingkungan. Landasan teori yang pertama di sini ada hasil belajar
yakni suatu perubahan tingkah laku peserta didik yang dapat dilihat dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Menurut Hamalik dalam Sutrisno 2020. Jadi hasil belajar ini dapat dilihat berdasarkan perubahan tingkah laku yang dapat dilihat dan diukur. Diukurnya dapat melalui tes. Nah, selanjutnya, Predict, Discuss, Explain, Observe, Discuss, Explain atau PDOD ini merupakan modifikasi dari strategi pembelajaran POE atau Predict, Observe, Explain. Hanya saja PDOD ini lebih kompleks, lagi-lagi karena ini merupakan pengembangan ya, jadi tahapannya itu lebih lengkap lagi. Menurut Kostu 2008, strategi pembelajaran PDOD ini terdiri dari 6 tahap, sesuai dengan singkatannya ya, ada P, D, E, O, D, E. Yang pertama, prediction. Nah, di sini siswa memprediksikan suatu fenomena. Peran guru di sini memberikan suatu fenomena atau suatu pertanyaan pemantik kepada siswa. Nah, selanjutnya siswa mendiskusikan. Di sini ada discuss. Jadi siswa mendiskusikan fenomena apa yang guru jelaskan, fenomena apa yang guru sebutkan, atau fenomena apa yang guru tanyakan. Kemudian yang ketiga ada explain. Explain di sini, setelah siswa berdiskusi, mereka menjelaskan berdasarkan pengetahuan yang ia terima, atau berdasarkan pengetahuan yang mereka ketahui sebelumnya. Yang keempat ada observe. Observe di sini siswa melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi. Nah, pengumpulan informasi ini atau pengamatan ini dapat melalui jurnal, video pembelajaran atau video kasus, ataupun ada sumber-sumber dari website lainnya. Yang kelima, discuss. Nah, discuss di sini siswa kembali berdiskusi untuk mencocokkan antara prediksi awal dengan fakta setelah pengamatan atau pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, explain yang terakhir, di sini siswa menjelaskan ketidaksesuaian atau kesesuaian antara prediksi awal dengan hasil observasi. Hasil prediksi awal mereka sudah sesuaikah dengan data yang sebetulnya? Sudah sesuaikah dengan informasi yang lebih faktual? Sudah sesuaikah atau sudah apakah tidak sesuai, apakah kurang ataukah lebih? Nah, di explain ini siswa menjelaskan hal tersebut. Landasan teori yang selanjutnya di sini yakni PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Menurut Suaidi dan Tantu 2016, dalam buku pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa PLH ini merupakan program pendidikan yang ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku agar bereproduksi secara rasional, memelihara lingkungan hidup, serta bertanggung jawab terhadap kualitas saat ini dan masa depan yang akan datang dalam proses pendidikan. Jadi pendidikan lingkungan ini diharapkan setelah diterapkan ini dapat siswa terapkan saat beranjak dewasa atau dapat siswa terapkan pada saat itu juga. Selanjutnya di sini ada mengenai kimia hijau. Berdasarkan kurikulum Merdeka, materi kimia hijau merupakan materi dalam pembelajaran kimia di SMA kelas 10 pada semester ganjil. Materi ini menjadi materi pembuka wawasan kimia bagi siswa, karena materi ini merupakan pengetahuan awal untuk memenuhi pengetahuan-pengetahuan kimia selanjutnya. Nah, capaian pembelajaran pada materi kimia hijau yakni peserta didik mampu menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan. Nah, dari capaian pembelajarannya sangat memiliki kesinambungan dengan diintegrasikannya pendidikan lingkungan ya. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 5. Yang pertama, memahami pengertian dan pentingnya kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan
melalui pemanfaatan kimia hijau. Lagi-lagi, materi kimia hijau ini sangat berkaitan dengan lingkungan karena sebagian besar prinsipnya itu untuk agar limbah yang dihasilkan itu lebih sedikit atau bahkan tidak menghasilkan limbah. Jadi untuk mengurangi produksi zat-zat yang dapat menimbulkan limbah lebih banyak. Jadi setelah siswa mengetahui pengertian dan pentingnya kimia hijau, jadi siswa dapat menentukan solusi untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menganalisis prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Nah, prinsip kimia hijau ini kan ada 12. Jadi diharapkan siswa dapat memilih, dapat menentukan dari ke-12 prinsip ini mana yang mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yang keempat, mengidentifikasi proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Jadi setelah menganalisis prinsip kimia hijau manakah yang paling mendukung upaya pelestarian lingkungan, siswa juga diharapkan dapat menentukan proses kimia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Yang kelima, menerapkan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Diharapkan siswa dapat menerapkan kegiatan tersebut, contohnya seperti mungkin membuat video edukasi mengenai kimia hijau atau hal-hal yang berkaitan dengan kimia hijau. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tempat penelitian saya yakni di SMA Negeri 115 Jakarta dan waktunya pada bulan Juli 2023. Untuk metode penelitiannya yakni kuantitatif kuasi eksperimen. Kuantitatif kuasi eksperimen ini merupakan suatu metode atau pendekatan atau eksperimen semu untuk menyelidiki terjadinya peristiwa atau untuk menunjukkan hubungan sebab akibat dengan melibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan pretest di awal dan posttest pada akhir. Nah, untuk pretest dan posttestnya ini sebanyak 15 soal dengan bobot atau level kognitif yang sama. Teknik analisis data digunakan uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan yakni uji Lilliefors karena merupakan data tunggal. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas yang digunakan yakni uji F karena penelitian saya memiliki 2 kelompok sampel. Yang ketiga, uji hipotesis menggunakan uji T2 mean berpasangan dan uji T2 mean tidak berpasangan. Uji T2 mean berpasangan ini untuk menentukan peningkatan hasil belajar dari nilai pretest dan nilai posttest. Sedangkan uji T2 mean tidak berpasangan untuk menentukan atau untuk membandingkan kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk membandingkan hasil belajar kedua kelas tersebut. Selanjutnya, rancangan perlakuan. Terdapat 2 kelas, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kedua kelas tersebut sama-sama dilakukan tes di awal, yakni pretest dengan 15 soal dengan level kognitif yang sama dan soal yang sama. Tetapi perbedaannya adalah pada strategi pembelajaran. Nah, pada kelas eksperimen, strategi pembelajaran yang digunakan yakni PDOD atau sesuai dengan yang saya jelaskan. Nah, pada kelas kontrol, strategi yang digunakan yakni strategi 5M atau mengamati, menanya, mencari info, mengasosiasikan, mengkomunikasikan. Mengapa digunakan strategi 5M ini? Karena strategi ini memiliki kemiripan dengan strategi PDOD. Sehingga saya memilih strategi 5M. Setelah
Setelah dilakukan proses pembelajaran dengan kedua strategi tersebut, di masing-masing kelas, dilakukan post-test, jumlah post-test-nya sama dengan jumlah pretest, dan level kognitifnya juga sama, kelas eksperimen maupun kelas kontrolnya. Nah, yang terakhir di sini ada alur penelitian. Yang pertama ada persiapan. Persiapan di sini dilakukan observasi, penentuan judul, pembuatan proposal, instrumen, dan permohonan izin ke sekolah. Sejauh ini sudah dilakukan permohonan izin melalui lisan atau non-formal, dan untuk secara formalnya akan menyusul menggunakan surat. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran di sini yakni melaksanakan pembelajaran menggunakan strategi PDOD di kelas eksperimen dan dan menggunakan strategi 5M di kelas kontrol. Selanjutnya dilaksanakan tes. Tesnya ini seperti yang sudah saya jelaskan, ada pretest untuk di awal dan post-test di akhir. Selanjutnya ada analisis data dengan menggunakan metode statistik untuk menentukan peningkatan hasil pretest dan post-test serta perbedaan hasil belajar kedua kelas. Jadi yang dianalisis itu peningkatan dari nilai pretest ke hasil atau nilai post-test dan dilihat perbedaan hasil belajar kedua kelas. Dan di akhir penarikan kesimpulan berdasarkan uji hipotesis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.